Langit mendung menggantung di atas ibu kota Indraswari saat berita itu meledak bak petir di siang bolong. Sebuah dokumen rahasia bocor ke publik, mengungkap aliran dana mencurigakan yang diduga mengarah langsung ke Ratna Wisesa, pemimpin Partai Cahaya Rakyat (PCR) yang telah berkuasa lebih dari 1 dekade. Media independen dengan cepat menyebarkan laporan tersebut, sementara oposisi memanfaatkan momen ini untuk menyerang. Jalanan dipenuhi demonstran yang meneriakkan tuntutan pengunduran diri, spanduk bertuliskan, "Rakyat tak buta." Berkibar di antara lautan manusia. Di balik dinding Istana Kepresidenan, suasana genting. Para penasihat dan pejabat PCR berkumpul dalam pertemuan darurat, wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan, tetapi hanya satu orang yang tetap tenang, Darma Sitorang. Dengan nada dingin, ia berkata, "Kita harus menyerang balik sebelum mereka menghancurkan kita." Darma tahu bahwa permainan ini bukan soal benar atau salah, tetapi soal siapa yang mampu mengendalikan narasi. Malam itu, ia memanggil tim propaganda yang selama ini bekerja di balik bayang-bayang, orang-orang yang siap mengubah opini publik dalam hitungan jam. Rencana busuk mulai disusun. Besok pagi, media pro-pemerintah akan menayangkan berita bahwa bocoran dokumen itu adalah hasil rekayasa Jatmiko Adinata, pemimpin oposisi yang konon didukung oleh kekuatan asing. Sementara itu, ratusan akun media sosial bayaran mulai bekerja, menyebarkan teori konspirasi bahwa semua ini hanyalah upaya kudeta sipil yang dirancang untuk menggulingkan Ratna. Dalam waktu kurang dari 1 malam, realitas yang sejati mulai terkubur di balik lautan kebohongan. Namun, di sudut lain kota, seorang jurnalis muda bernama Laras Hanindita membaca dokumen bocoran itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri deretan angka dan nama yang tertulis di dalamnya, dan semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar rumor politik, ini adalah skandal korupsi terbesar dalam sejarah negeri. Ia tahu, sekali ia mempublikasikan ini, nyawanya bisa berada dalam bahaya. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Jangan coba-coba menyentuh ini, atau kau akan menyesal." Pagi itu, udara masih dingin ketika berita tandingan mulai menyebar di berbagai media nasional. Sesuai rencana Darma Sitorang, berita utama di layar televisi menampilkan wajah Jatmiko Adinata, pemimpin oposisi, dengan judul besar, "Oposisi Terlibat Konspirasi Asing." Stasiun televisi pro-pemerintah memainkan narasi yang sudah dirancang matang, menampilkan pakar politik bayaran yang menegaskan bahwa skandal Ratna Wisesa hanyalah bagian dari operasi asing untuk menggulingkan pemerintahan. Di media sosial, ribuan akun buzzer serentak membanjiri komentar dengan kalimat serupa, "Jangan percaya oposisi. Mereka ingin menghancurkan negara." Dalam hitungan jam, opini publik mulai terpecah. Sementara di layar kaca Darma tampil tenang dan penuh keyakinan, di balik layar, ia mengawasi pergerakan informasi seperti dalang yang menarik benang-benang boneka. Di ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya monitor, tim Darma bekerja tanpa henti. Di depan mereka, layar komputer menampilkan dashboard dengan ribuan unggahan yang dirancang untuk memanipulasi algoritma media sosial. "Kita perlu lebih agresif," suara Darma terdengar dingin di dalam ruangan. "Sebarkan foto-foto lama Jatmiko bersama pengusaha asing, buat seolah-olah ia sudah lama menjual negara ini." Tanpa ragu, timnya mulai mengedit foto, menambahkan logo organisasi asing di latar belakang, menyesuaikan pencahayaan agar terlihat alami. Dalam waktu 1 jam, puluhan ribu orang telah percaya bahwa Jatmiko adalah pengkhianat. Saat dunia maya mulai terbakar oleh kebohongan, Darma tersenyum puas, ia tahu, dalam perang persepsi, kebenaran tidak lagi penting, yang terpenting adalah siapa yang lebih cepat mengendalikan narasi. Namun, di sudut lain kota, Laras Hanindita menatap layar laptopnya dengan nadi berdegup cepat. Artikel yang ia susun sepanjang malam kini tertahan di meja redaksi. Atasannya tiba-tiba mengubah sikap, mengatakan bahwa berita ini terlalu sensitif untuk dipublikasikan.
Aku tidak bisa mempertaruhkan keselamatan kita semua, Laras, katanya dengan nada penuh ketakutan. Tapi Laras tahu ini bukan soal keselamatan, ini soal tekanan dari atas. Saat ia berusaha berpikir jernih, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, bukan sekadar ancaman, melainkan rekaman suara dari seorang informan rahasia. Suara gemetar itu berkata, Dharma tidak bekerja sendirian, ada kekuatan yang jauh lebih besar di belakangnya. Malam telah larut saat Laras Hanindita duduk termangu di depan laptopnya. Suara rekaman dari informan masih terngiang di telinganya. Dharma tidak bekerja sendirian, ada kekuatan yang jauh lebih besar di belakangnya. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol putar ulang, mencoba menangkap setiap detail. Siapa yang dimaksud? Militer, konglomerat, atau bahkan orang di lingkaran dalam pemerintahan? Laras tahu ia harus bergerak cepat sebelum jejak ini hilang selamanya. Ia membuka email rahasia yang hanya ia gunakan untuk kontak dengan sumber-sumber penting. Namun, sebelum ia sempat menulis, lampu di apartemennya tiba-tiba berkedip dan mati. Jantungnya berdegup kencang. Dari luar jendela, siluet seseorang berdiri di bawah tiang lampu, diam tak bergerak, seolah mengawasinya. Di tempat lain, Dharma Sitorang bersandar santai di kursi kulit di kantornya, menatap layar ponselnya dengan seringai puas. Laras Hanindita mulai bergerak, lapor seorang pria bersetelan gelap di hadapannya. Dia akan segera dihentikan, lanjutnya dengan suara datar. Dharma mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, berpikir sejenak. Jangan buat itu terlalu jelas. Kita tidak ingin menjadikannya martir. Buat dia ketakutan, biarkan dia merasa diawasi. Pria itu mengangguk dan beranjak pergi. Di layar ponsel Dharma, sebuah video pendek diputar, rekaman Laras di apartemennya, diambil dari sudut yang tak mungkin ia sadari. Dharma tersenyum dingin. Permainan baru saja dimulai, gumamnya pelan. Di sudut kota yang lain, Laras berusaha mengatur napasnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan bahwa ia sedang diawasi, tetapi setiap suara kecil di malam yang sunyi membuatnya melompat. Dengan cepat, ia meraih tasnya dan memasukkan laptop serta beberapa dokumen penting. Ia tahu ia tidak bisa tinggal di apartemen itu lebih lama. Saat ia membuka pintu, ia hampir menabrak seorang pria misterius yang berdiri di ambang pintu. Laras Hanindita, tanya pria itu dengan suara rendah. Tangannya mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ini untukmu. Jangan buka di sini. Dan ingat, kau tidak bisa mempercayai siapapun. Sebelum Laras sempat bertanya lebih jauh, pria itu berbalik dan menghilang di kegelapan malam. Dengan tangan gemetar, Laras menggenggam amplop itu erat-erat, merasa bahwa isinya mungkin adalah kunci dari segalanya, atau mungkin justru kutukan yang akan menghabisinya. Laras Hanindita duduk di dalam taksi yang melaju di tengah kota, tangannya menggenggam amplop coklat dengan erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan tentang apa yang ada di dalamnya. Setelah memastikan tidak ada yang membuntutinya, ia turun di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Duduk di pojok ruangan, ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen rahasia dengan kop surat milik kementerian, serta sebuah USB drive. Mata Laras membelalak saat membaca isi dokumen, bukti jelas bahwa skandal Ratna Wisesa bukan sekadar korupsi biasa, melainkan bagian dari aliran dana gelap yang melibatkan jaringan internasional. Napasnya tertahan, ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, sebelum ia sempat membaca lebih jauh, seorang pria bertubuh kekar dengan jas hitam masuk ke kedai, matanya langsung mencari sesuatu atau seseorang. Di tempat lain, Dharma Sitorang duduk di dalam mobil hitamnya yang diparkir di depan sebuah gedung pencakar langit. Ponselnya bergetar, dan suara dari ujung sana melaporkan dengan nada mendesak. Amplop itu telah sampai ke tangan Laras. Kita harus bergerak sekarang. Dharma menghela napas panjang, lalu menatap gedung tinggi di hadapannya. Di dalam gedung itu, sekutu-sekutunya, orang-orang yang lebih berkuasa darinya, tengah menunggu laporan terbaru. Dengan tenang,
Ia membalas, kirim seseorang untuk mengambilnya. Pastikan dia tidak sempat menyebarkan apapun. Setelah menutup telepon, Dharma tersenyum tipis. Ia tahu bahwa permainan ini belum berakhir, tapi satu hal yang pasti, Laras Hanindita sekarang adalah ancaman yang harus dihentikan, dengan cara apapun. Laras mencoba tetap tenang saat pria berjas hitam semakin mendekat. Ia dengan cepat memasukkan dokumen dan USB ke dalam tasnya, lalu meraih ponselnya untuk menghubungi seorang kontak terpercaya. Namun, sebelum ia sempat mengetik, pria itu tiba-tiba menarik kursi di depannya dan duduk. "Nona Laras, saya sarankan Anda menyerahkan sesuatu yang bukan milik Anda," ucapnya dengan suara dingin. Laras menelan ludah, matanya mencari jalan keluar. Hatinya berdegup kencang, tapi otaknya berpikir cepat. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud," jawabnya setenang mungkin. Pria itu tersenyum tipis, lalu meletakkan sesuatu di atas meja, sebuah foto dirinya yang diambil tadi pagi, saat ia menerima amplop itu. Laras tahu ini bukan sekadar ancaman biasa. Ia harus keluar dari tempat ini, sekarang juga. Laras Hanindita tahu ia hanya punya satu kesempatan. Dengan cepat, ia meraih cangkir kopinya dan menumpahkannya ke meja, membuat kehebohan kecil di kafe. Saat pelayan dan pelanggan lain menoleh, ia menggunakan momen itu untuk bergegas keluar, berlari ke gang kecil di samping kafe. Napasnya tersengal saat ia berusaha menghindari pria berjas hitam yang jelas-jelas mengincarnya. Langkah berat terdengar di belakangnya, mereka mengejarnya. Dengan cepat, Laras menyelinap ke dalam sebuah pasar malam yang penuh sesak, berharap bisa menghilang di antara kerumunan. Tangannya masih menggenggam erat tasnya yang berisi dokumen rahasia. Ia tak bisa kehilangan ini. Namun, saat ia menoleh, ia melihat dua pria lain yang mengenakan earpiece tersembunyi. Mereka bukan pengunjung biasa, mereka mencarinya. Di tempat lain, Dharma Sitorang berdiri di depan layar besar di ruang kendali tersembunyi. Sebuah peta kota terpampang, dengan titik berkedip menunjukkan lokasi Laras. "Dia ada di pasar malam, tapi kita belum bisa mendekat tanpa menimbulkan kehebohan," lapor seorang operator. Dharma mengusap dagunya, berpikir cepat. "Jika kita tidak bisa menangkapnya di sana, kita buat dia keluar dari persembunyiannya." Ia lalu mengirim pesan singkat ke seseorang yang sudah menunggunya di lapangan, saatnya membuatnya panik. Tak lama, sekelompok preman mulai bergerak di dalam pasar malam, menciptakan kerusuhan kecil untuk memecah konsentrasi Laras. Kerumunan mulai berhamburan, dan Dharma tersenyum puas. "Sekarang kita lihat kemana kau akan lari, Nona Hanindita." Laras mencoba tetap tenang, tetapi kekacauan di pasar malam semakin parah. Orang-orang berteriak, beberapa pedagang mulai menutup kios mereka dengan panik. Ia berusaha mencari jalan keluar, tapi langkahnya terhenti saat seseorang tiba-tiba menarik lengannya ke dalam sebuah gang sempit. "Jangan berteriak, aku di pihakmu," suara pria itu berbisik. Laras menatap wajah asing itu dengan waspada. Tetapi sebelum ia bisa bertanya, suara sepatu bot dan teriakan terdengar di belakang mereka. "Mereka sudah dekat," kata pria itu dengan tegas. "Jika kau ingin selamat, ikut denganku sekarang." Laras menimbang kemungkinannya. Tidak ada pilihan lain. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengangguk dan berlari bersama pria misterius itu ke dalam kegelapan. Laras Hanindita berlari mengikuti pria misterius itu melewati lorong-lorong gelap hingga mereka tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Napasnya masih memburu saat pria itu menutup pintu dan menguncinya. "Kita aman untuk sementara," ucapnya pelan. Laras menatapnya curiga. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara tertahan. Pria itu menyalakan lampu redup, memperlihatkan wajahnya yang sedikit berantakan tetapi memiliki sorot mata penuh keyakinan. "Namaku Arga. Aku bekerja di dalam sistem, tapi aku tak bisa membiarkan kejahatan ini berlanjut." Laras terkejut, jadi ada orang dalam yang berpihak padanya. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Arga mengangkat sebuah flash drive. "Ini berisi bukti tambahan. Jika kau benar-benar ingin menjatuhkan mereka, kau harus bertindak cepat." Di tempat lain,
Dharma Sitorang menerima laporan bahwa Laras berhasil melarikan diri. Ia menghempaskan gelas minumannya ke lantai dengan kesal. "Bagaimana mungkin kalian kehilangan seorang wanita di tengah kota?" bentaknya pada anak buahnya. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Kemudian ia tersenyum tipis. "Tak masalah, kita tidak perlu mengejarnya lagi." Ia lalu mengangkat teleponnya dan menelepon seseorang yang lebih berkuasa dari dirinya. Saatnya memutar balik keadaan. "Kita buat dia yang dikejar sebagai buronan." Dari ujung telepon, suara tawa kecil terdengar. "Kau punya rencana, Dharma?" tanya orang itu. Dharma menyeringai. "Dalam semalam, Laras Hanindita akan menjadi tersangka utama dalam kasus besar. Media akan membantuku melakukan sisanya." Laras memandangi flash drive di tangannya dengan perasaan campur aduk. Arga menatapnya serius. "Kita tak punya banyak waktu. Begitu mereka tahu kau masih punya bukti, mereka akan melakukan segala cara untuk menghancurkanmu." Laras mengangguk, lalu mengeluarkan laptopnya. Saat ia mulai memeriksa isi flash drive, layar menunjukkan daftar transaksi ilegal yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun tiba-tiba, ponselnya bergetar. Notifikasi berita dari media nasional muncul di layarnya. BREAKING News, Laras Hanindita buron. Wartawan terlibat dalam konspirasi politik dan korupsi. Wajahnya memucat. Mereka baru saja membalikkan keadaan. Laras Hanindita menatap layar laptop dengan wajah pucat. Nafasnya tercekat saat ia membaca berita yang menuduhnya terlibat dalam konspirasi besar. Ini jebakan, bisiknya, masih sulit percaya. Arga yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan. "Mereka membalikkan narasi lebih cepat dari yang kita duga." Laras merasa kepanikan mulai menyergapnya, tapi ia tahu ini bukan waktunya untuk goyah. Ia menutup laptop dengan gerakan cepat. "Kita harus pergi dari sini. Jika mereka sudah menyiarkan berita ini, maka aparat akan segera datang." Arga mengangguk dan meraih jaketnya. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara sirene terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat. Laras menatap Arga dengan ketakutan. "Mereka sudah menemukan kita." Di luar gudang tua tempat mereka bersembunyi, kendaraan taktis dan beberapa mobil hitam berhenti dengan kasar. Pasukan bersenjata lengkap segera turun, mengelilingi area dengan senjata teracung. Seorang pria berbadan tegap keluar dari salah satu mobil, wajahnya dingin dan penuh ketegasan. Ia adalah Komisaris Rendra, orang yang dikenal tidak pernah gagal menangkap buronan. "Laras Hanindita, kau dikepung. Angkat tangan dan keluar dengan tenang." Suaranya menggema di malam yang sunyi. Laras menatap Arga dengan napas tertahan. "Jika kita keluar, kita tamat," bisiknya. Arga menatap sekeliling, mencari jalan keluar, lalu ia menoleh ke langit-langit gudang. "Ada cara lain," gumamnya sambil menunjuk ke atas. Tanpa berpikir panjang, Laras mengikuti pandangannya. Mereka harus bertindak cepat. Dengan cekatan, Arga menarik sebuah peti kayu dan menaikinya untuk mencapai jendela kecil di atas gudang. Laras mengikutinya, meskipun tangannya gemetar. Di luar, pasukan mulai bergerak maju, siap menyerbu. "Cepat," bisik Arga. Dengan sekuat tenaga, Laras berhasil menarik tubuhnya keluar jendela sempit itu dan merayap ke atap. Namun, saat Arga hampir menyusulnya, suara tembakan terdengar. Peluru menembus kayu di samping mereka, menyebabkan debu berhamburan. Laras menahan napas, lalu meraih tangan Arga untuk menariknya naik. "Jangan lepaskan," serunya. Di bawah mereka, Komisaris Rendra melihat ke atas dan mengangkat walkie-talkie-nya. "Mereka ada di atap, jangan biarkan mereka kabur." Laras dan Arga berhasil naik ke atap gudang, tapi mereka tak punya banyak waktu. Di bawah, pasukan Komisaris Rendra mulai menaiki tangga darurat, sementara suara helikopter mulai terdengar dari kejauhan. "Kita terjebak," desis Laras, matanya liar mencari jalan keluar. Arga menunjuk ke gedung di sebelah mereka, sebuah kompleks pabrik tua yang terlihat bisa menjadi tempat berlindung. "Lompat ke sana," katanya.
Laras menelan ludah. Jaraknya jauh, dan di bawah ada aspal keras. Tapi suara langkah kaki semakin dekat. Aku hitung sampai 3, ujar Arga. Laras mengangguk, jantungnya berdetak kencang. 1, 2, 3. Dengan napas tertahan, mereka melompat ke gedung seberang tepat saat polisi mencapai atap gudang, terkejut melihat mereka melarikan diri. Sementara itu, di dalam kantor Dharma Sitorang, layar besar menampilkan siaran langsung pengejaran Laras. Dengan senyum puas, ia menyeruput anggur merahnya. Menarik, mereka lebih tangguh dari yang kuduga, gumamnya. Seorang pria dengan setelan mahal duduk di depannya, mengamati layar dengan ekspresi datar. Apa kau yakin ini akan berjalan sesuai rencana? Tanyanya. Dharma tertawa kecil. Tentu saja. Aku telah menanamkan cukup bukti palsu untuk membuatnya tidak mungkin lolos. Sekalipun mereka kabur, dunia akan percaya bahwa Laras adalah penjahat. Ini bukan hanya soal menangkapnya, ini soal menghancurkan reputasinya. Pria itu mengangguk pelan. Kau bermain dengan api, Dharma. Jika mereka menemukan celah dalam rencanamu, ini bisa berbalik melawanmu. Namun Dharma hanya tersenyum sinis. Di sisi lain kota, seorang wanita paruh baya duduk di ruang tamu sederhana, memandangi layar televisi dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah Ibu Laras. Tuhan, lindungi anakku, bisiknya. Tangannya gemetar saat ia menggenggam telepon. Ia tahu Laras bukan pelaku kejahatan seperti yang diberitakan. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan hati-hati, ia membuka kontak di ponselnya dan menghubungi seseorang yang telah lama ia hindari, seorang mantan jurnalis senior yang dulu adalah mentor Laras. Pak Raka, tolong bantu Laras. Ia dalam bahaya. Suara di seberang terdengar berat dan serius. Saya sudah melihat beritanya, Bu. Saya tahu harus mencari kemana. Matanya menatap layar komputer yang penuh dengan dokumen dan rekaman. Ia sudah mencium ada sesuatu yang tak beres. Laras dan Arga akhirnya tiba di gedung pabrik tua setelah melompat dari atap gudang. Napas mereka tersengal, tubuh gemetar karena adrenalin. Mereka bersembunyi di balik tumpukan peti kayu, mendengar suara sirene semakin mendekat. Kita harus segera keluar dari kota, bisik Arga. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah kaki bergema di ruangan gelap itu. Sekelompok pria berbadan kekar muncul dari bayangan, dipimpin oleh seorang pria bertubuh tegap dengan bekas luka di wajahnya. Akhirnya kita bertemu, Laras, katanya dengan nada dingin. Arga segera meraih sesuatu di sakunya, tapi pria itu mengangkat tangan, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengepung mereka. Di tempat lain, Pak Raka, mantan jurnalis senior yang dihubungi Ibu Laras, mulai menghubungi kontak-kontaknya. Ia duduk di depan komputer dengan puluhan dokumen yang tersebar di mejanya. Tangannya mengetik cepat, mencoba mencari celah dalam kebohongan yang disebarkan Dharma Sitorang. Tiba-tiba, layar komputernya menampilkan sesuatu yang mengejutkan, rekaman lama dari seorang whistleblower yang mengungkap konspirasi politik yang sama dengan yang sekarang menjerat Laras. Ini dia, gumamnya. Ia tahu bahwa dengan bukti ini, ia bisa membalikkan keadaan. Namun sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, lampu di ruangannya tiba-tiba padam. Nafasnya tertahan saat ia mendengar suara pintu terbuka pelan di belakangnya. Sementara itu, di kantor Dharma Sitorang, pria itu berdiri dengan penuh percaya diri, melihat keluar jendela gedung pencakar langitnya. Seorang ajudannya masuk dengan ekspresi serius. Tuan, ada kebocoran informasi. Pak Raka sedang menggali sesuatu, katanya. Dharma terkekeh pelan, lalu menghela napas seolah tak terganggu. Beri dia peringatan, ujarnya santai. Ajudan itu mengangguk dan segera meninggalkan ruangan. Dharma menyesap anggurnya, lalu berbalik menghadap layar yang menampilkan wajah Laras. Sudah terlambat untukmu, nak. Aku sudah menang. Laras dan Arga diikat di sebuah ruangan gelap di dalam pabrik tua. Napas Laras terengah, kepalanya masih pusing akibat pukulan yang diterimanya. Arga berusaha melepaskan ikatannya, namun tali yang digunakan begitu kuat. Di hadapan mereka,
Pria dengan bekas luka di wajah itu tersenyum dingin. Kalian terlalu banyak tahu, katanya, berjalan mendekati Laras. Dharma Sitorang sudah memastikan bahwa tidak akan ada yang bisa mengungkap kebenaran ini. Laras menatapnya dengan penuh perlawanan. Kau pikir kebohongan bisa bertahan selamanya? Pria itu tertawa sinis, namun sebelum ia bisa berbicara lagi, terdengar suara ledakan dari luar. Di saat yang sama, di tempat lain, Pak Raka berhasil menyelinap keluar dari kantornya setelah hampir tertangkap. Dengan bukti yang ia dapatkan, ia segera menghubungi media independen dan mengunggah rekaman rahasia yang membongkar kejahatan Dharma Sitorang. Seluruh jaringan sosial langsung meledak dengan berita itu. Di berbagai tempat, masyarakat mulai bereaksi, sebagian marah, sebagian ketakutan. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum kelompok Dharma menyadari bahwa informasi itu telah tersebar. Ponsel Pak Raka bergetar. Sebuah pesan masuk, kau sudah menandatangani surat kematianmu. Pak Raka menggertakkan giginya. Ia tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati. Di gedung pencakar langitnya, Dharma Sitorang menyaksikan berita itu dengan wajah marah. Hentikan penyebaran ini sekarang, teriaknya pada anak buahnya. Namun, ajudannya hanya bisa menggeleng. Sudah terlambat, Tuan. Semua sudah tersebar. Dharma meremas gelas anggurnya hingga pecah di tangannya. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa meruntuhkan segalanya. Jika mereka ingin perang, gumamnya, suaranya penuh kebencian, maka aku akan memberikannya.